Saya perkenalkan dulu ya, saya Iqbal. Ini channel pertama saya dari jalan-jalan EV. Kenapa saya namakan jalan-jalan EV? Jalan-jalan EV itu kan berarti EV-nya itu electric vehicle. Karena kedepannya saya akan lebih banyak menggunakan motor listrik dari Polytron Fox R. Ya, motor ini baru 2 bulan ke belakang ya, saya beli sekitar bulan Juli. Lalu sebulan kemudian STNK-nya udah jadi, dan baru kemarin ya BPKB baru selesai ambil di SC, di service centernya Polytron di Cirebon. Karena kebetulan saya bertempat tinggal di Kabupaten Kuningan ya. Perkenalan dulu untuk video pertama. Kamera saya menggunakan Akaso P50X, ditempel di helm bagian depan. Untuk motornya sendiri ini sudah menempuh jarak 1346 kilo. Kenapa sih harus motor listrik? Kenapa nggak motor bensin aja? Sebagian orang berpikiran masih ragu untuk memakai motor listrik. Karena motor listrik itu bagi saya operasionalnya lebih murah daripada motor bensin. Tidak harus ganti oli tiap bulan, tidak harus servis rutin. Harga bensin juga sekarang 1 liter Pertalite kan 10.000. Kalau motor listrik bisa dicas di rumah dengan daya rumah 900 itu kurang lebih 1.600 per 1 kWh. Jauh lebih murah dibanding 1 liter bensin 10.000. Selalu ada di teknologi baru, selalu ada plus dan minusnya. Minusnya mungkin masih saat ini infrastruktur kelistrikan, SPKLU, SPLU, terutama SPLU ya. SPLU enggak semua kecamatan ada, biasanya adanya di kantor PLN. Ini juga SPKLU. Di daerah saya masih sedikit infrastrukturnya, jadi kita harus pintar-pintar memanajemen jarak kalau ingin jalan naik motor listrik agak jauh. Harus membaca peta titik-titik lokasi pengisian daya listrik. Kekurangan yang lain, memang untuk motor listrik tidak secepat, pengisian dayanya tidak secepat dengan motor bensin. Kalau motor bensin antri sebentar di pom bensin 5 menit udah penuh. Kalau motor listrik kita harus ngecas di kantor PLN. Kalau untuk motor Polytron Fox R ini dari 0 sampai ke 100 pakai charger bawaan itu sekitar 4 jam lebih ya. Kalau kita lagi buru-buru itu memang agak sulit buat mempercepat, kecuali kita mengeluarkan dana lagi untuk fast charging yang sekitar 2,8 juta, yang ampernya lebih tinggi daripada ampere bawaan yang cuma 10 ampere.
Kalau pakai fast charging bisa sampai 30 ampere itu hanya 45 menit, kisaran 45 menit itu langsung full ya. Jadi kita menunggu di PLN yang terlalu lama. Cocok buat yang perjalanan jauh, buat menghemat waktu dan tidak menunggu lama ya. Lebih baik menggunakan fast charging. Ya, ini sekalian ngetes gambar dan audio dari Akaso V50X. Kalau ada yang kurang, minta saran-sarannya ya teman, jangan jalan heavy, karena saya juga masih membangun motovlog ini dari awal. Tujuan saya untuk mengedukasi kalau kendaraan listrik itu sebenarnya tidak terlalu umum. Ada yang berpikiran begini, ada yang berpikiran begitu, yaitu silahkan penilaian masing-masing. Ya, kita belok kiri aja ke arah Gunung Keling. Motor listrik itu sangat cocok kalau dipakai di sekitaran perumahan atau jalan-jalan kantor yang jaraknya lebih dari 50 bolak balik, itu worth it banget.
dari Tokopedia-nya sekitar 1,2 kalau nggak salah. Jadi saya cuma bayar 12 juta lebih. Nah itu juga prosesnya cepat ya, sekitar 1 minggu lebih. Dihubungi sama tim marketing dari Cirebon, Pelituran Cirebon, langsung motornya diantarkan ke rumah. Saya di daerah Cigugur, sekarang di daerah Cigugur. Untuk teman-teman nanti berikan kritikan ya, di saran atau kritikan di kolom komentar, settingannya atau angle kameranya kurang pas. Saya masih belajar ini teknik-tekniknya. Sebelumnya saya juga sering buat reels, tapi reelsnya menggunakan kamera handphone, jadi tidak leluasa buat bergerak melihat ke pandangan kiri kanan. Jadi hanya pakai holder dada. Kalau holder dada ya terfokus di satu titik. Kalau kamera yang saat ini saya gunakan bisa melihat kiri, melihat kanan. Nah, di tempat di helm, untuk helm depan. Kedepannya saya akan lebih banyak video untuk jalan-jalan menggunakan kendaraan ini, kendaraan pelituran untuk share, kendaraan elektrik. Juga menentukan titik-titik SPKLU dan SPLU yang ada di Kabupaten Kuningan, karena ada beberapa jalur ke tempat-tempat wisata itu, setahu saya, mohon maaf kalau memang saya salah, belum ada pengecasan untuk kendaraan listrik. Karena mungkin penggunanya belum banyak di wilayah saya ya. Coba teman-teman koreksi